banyak di Twitter yang ngomongin kita beli follower. Nggak penting banget orang ya? Circle food blogger lah yang senior saat itu. Si ini nih beli follower. Kita makan itu tau, kepala kambing di Tegal. Jadi kayak ya kita nggak doyan kepala kambing. Tapi itu sampai sekarang belum di post. Tapi sampai sekarang belum di post. Ngomongin Code Blue tadi gimana respon kalian ke Code Blue? Code Blue. Apa? Produksi makan online yang lu rasa gimana? Gue sih rasanya di sana fun aja sih, soalnya rame ya, jadinya nggak terlalu banyak shot ke kita doang kan, jadi nggak terlalu banyak tuh. Gue hampir mati tau makan online. Hah? Lu gak tau gue hampir mati. Gue beneran hampir mati. Kenapa hampir mati makan online? Makan online waktu itu kan kita ada satu challenge naik ATV tuh. Hari itu adalah hari pertama gue coba naik ATV. Dan disuruh naik ATV ngebut-ngebutan balapan di gunung. Jadi gue jatuh di gunung, terus ATV gue nabrak pohon. Sebelahnya jurang. Sebelahnya jurang, hampir mati. Terus si Magda lewat. Dia liat gue gini, dia pergi lagi dia pengen menang dia. Dia ada ngomong, kenapa lu Ken gitu Kenapa kan. lu Ken? Tapi dia pergi lagi. Gue pikir gue mau ditolongin, dia jalan lagi. Wah bener-bener. Itu ada ini gak? Ada di final videonya gak? Ada. Ada. Sebenarnya kita tuh, itu kan sebenarnya ya makan online itu adalah dari awal tuh kita bukan kompetisi banget. Sebenarnya tuh kayak emang acara yang dibuat lah, ibaratnya reality show lah. Reality show. Tapi ya karena kitanya aja ambi, jadi pas lagi main gamenya ada hadiahnya nggak ada hadiahnya, kita sikat aja gitu, pengen menang aja gitu, nature-nya aja. Tapi ya seru pengalaman hampir mati ya. Ken and Grad! Welcome Ken and Grad! Thank you for having us in this wonderful office ya. Ini office terkeren yang salah satu yang pernah kita lihat ya, kayak di film-film Korea kok. Gokil, Agras emang terbaik. Emang terbaik, Agnes, gile. Dari mana kalian tadi? Dari rumah, habis ngurus anak. Habis ngurus anak. Jadi keseharian sekarang ngurus anak. Ngurus anak, ngonten, meeting-meeting sedikit lah kalau lagi ada kerjaan. Meeting-meeting apaan aja sih? Kita ada kerjaan kita kayak invest beberapa tempat lah, kayak ikutan restoran, ikutan lagi mau buka gym juga. Nah restorannya tuh yang lu invest, lu review juga nggak? Review juga, tapi kita nggak sengaja muka pengen kita lah gitu. orang tahu itu punya kita. Karena kita emang taruh dana juga, nggak kita dibayar sebagai BA gitu. Oh oke. Gitu. Oke. Ini nama restorannya guys. Kalian review nanti ya. Boleh, ya. silakan kalau ada yang kurang-kurang. Ada usaha apa lagi guys kalian? So far sih itu aja ya sekarang ya, lagi sibuk itu aja, restoran sama lagi mau buka gym. Ntar kalau yang mau nge-gym bisa gym bareng. Di mana gymnya Ken? Gymnya di Cempaka Mas, tapi gymnya bukan gym yang besar ya, gymnya tuh gym kecil, mini gym bisa dibilang express gym lah, buat orang-orang yang sibuk kantoran, butuh gym yang affordable, nah itu pas buat kalian gitu. Betul. Oke. Seberapa sering sekarang kalian konten? Masih sama aja sih kayak dulu ya. Gitu mah. Kita termasuk yang masih tidak bisa move on dari YouTube sih. Iya. Banyak yang sejawat kita yang mulainya bareng sama kita tuh udah bergugur-guguran karena mungkin mendapatkan platform lain tuh lebih simpel, lebih cepat. Dan YouTube tuh kan proses syutingnya lama ya, dan editingnya juga lama, jadinya nggak instan gitu dapet videonya. Tapi kalau kita sih karena udah habit sih. Iya, jadi kayak terima kasih. seminggu 3 kali syuting gitu. Seminggu 3 kali itu target kerja apa? Emang dari dulu kita syuting YouTube postingnya seminggu 3 kali gitu. Ya, jadi untuk mengejar kuantitas, kita harus syutingnya 3 kali supaya nggak left behind gitu. Iya. Kita seminggu sampai sekarang masih syuting 3 kali dan masih posting 3 kali seminggu. Dari bertahun-tahun yang lalu. Dari 9 tahun yang lalu. Viewers gimana? Jujur kalau kita sih ngerasanya dari awal kita nge-YouTube ya, kan dari awal 2016
masih nggak ada yang nonton tuh. Nah, sampai 2017 mulai ada yang nonton, peak-nya itu di 2019. Oke. 18-19 tuh peak-nya kayaknya ya. Kayak videonya tuh paling banyak yang nonton, terus di 2000 Covid agak turun, 2021 agak turun, tapi sampai sekarang udah segitu aja. Nggak turun lagi, ya di situ aja, nggak paling atas, tapi juga masih stabil aja gitu. 2016 berarti salah satu couple pertama yang review makanan lah ya? Iya sih kayaknya. Mungkin ya. Oh ya? Mungkin. Bapak di Indonesia ya? Iya. Di Indonesia pastinya iya kayaknya. Kenapa Gerat mau diajakin konten sama si Ken? Awalnya kan dulu gua yang rekamin. Oh iya? Jadi dia lagi makan bakmi, terus gue ngeliatin, aduh ntar udah dingin deh tuh bakmi gitu. Awalnya gitu, cuman kapan ya akhirnya yaudahlah coba masuk gitu. Terus ya udah gitu aja. Ya kayaknya bisa nih gue gitu. Terus viewersnya pada Gerat lagi dong. Iyalah, pastinya. Soalnya kan dinamikanya jadi berubah ya. Tadinya kan kaku, ngomongnya ada ke layar ngobrol. doang. Sekarang jadinya kita syutingnya juga lebih gampang. Soalnya nggak perlu ngomong ke kamera terus, kita bisa ngobrol berdua aja gitu. Jadi jauh lebih natural jadinya. Terus kita juga jadinya syutingnya juga nggak nungguan makan. Jadi lebih fun aja sih berdua. Ketemu di mana sih kalian? Mana Beb? Di Facebook. Di Facebook? Iya. Pasti lu yang nge-add kan? Dia yang nge-add. Iya, kamu yang nge-add. Tahu dari mana? Iya, Jadi kita udah friend kayak dari lama banget. Oke. Karena kokonya dia tuh kakak kelas gua. Oke. Nah, terus di 2014 itu kayak emang kita kan udah friend berarti nih Facebooknya, terus baru dia ngechat. Emang kita kenal gitu. Ya jadi Yang nge-chat duluan Ken? tapi dia nge-add. Jadi imbang lah. Gitu ya. Imbang lah. Nah kenapa lu mau sama Cenais buntel begini? Dulu nggak buntel, dulu gua kurus. Oh ya dulu kurus ya? Dulu gua kurus. Semenjak konten naik berapa kilo tuh? Hampir 20 kilo kali. Buset. 15 ke atas. Iya. Oke. Dulu 73 kilo aja pas kenalan. Sekarang udah 89. Kita lihat, makanya kan dia bikin usaha gym ya? Justru motivasi tuh biar sendirinya juga pengen sehat Iya, gitu. Karena nggak enak nggak sehat tuh. Kenapa Gerat bisa milih Ken? Gimana ya, susah ngomong ya? Kayaknya kita ketemu di saat yang tepat aja. Iya. Di saat yang tepat, di saat umurnya juga udah lumayan dewasa juga, udah 21 gitu kan itu. Oke. Terus udah mungkin nggak tahu ya, mungkin waktu itu juga karena gue kan kuliahnya nggak lulus, jadi gue udah kerja juga, jadi mungkin di saat itu gue Kerja apa lu? Pernah kerja apa ya? dulu jualan baju, jualan baju anak kecil, jualan baju anak bayi gitu di Tanah Abang. Kongko Tanah Abang. Dulu Iya, tongkong. gua tahu. Kenapa lu jualan baju? Jadi nyokap gue itu emang jualan baju anak perempuan. Jadi karena 2013 gue putus kuliah karena gue kuliahnya nggak serius lah. Jadinya pulang ke Indonesia, terus bantuin nyokap gue, digaji. Gue ingat tuh gaji pertama gue sebulan tuh 3 juta tuh, waktu itu. Tapi karena di tahun kedua nyokap gue tuh mulai sibuk dengan yang lain, akhirnya gue membantu dia untuk taking care produksi. Nah di saat gue udah Produksi belajar, sendiri juga. emang kita produksi sendiri, lokal. Akhirnya gue membantu-bantulah untuk gimana caranya kita bisa bikin barangnya ada cowoknya juga. Karena dulu lainnya tuh cuma cewek doang, terus gue bikin produksi yang barang cowok. Nah setelah 2016 itu barang cowok itu kan ibaratnya gue yang produksi. Jadinya dapatnya itu bagi hasil lah kayak gitu. Jadi dari situ gue akhirnya memberanikan diri buka toko sendiri setelah 2 tahun kerja kayak gitu. Oke. Tapi di awal-awal ya Mulai konten tahun 2016. 16, sembari itu berjalan, sembari tokonya juga jalan kayak gitu. Sekarang tokonya masih ada? Udah 2 tahun nggak ada. Udah 2 tahun nggak ada. Sejak pandemi udah nggak terlalu fokus juga, soalnya jarang ke toko, jadinya kayak kalau langganan tuh kalau nggak sama kitanya sendiri Ya. kurang optimal lah gitu. Ya. Kalau Gerat UI ya? Jurusan? Komunikasi UI. Pernah kerja apa aja? Kerja di kantor doang sih, kerja kantoran aja gitu, PR. Pernah kerja di Metro TV juga dia? Oh Iya, Metro TV sama PL. Berarti Metro TV zaman-zamannya Pak Arif ya? Harus di Tomo. Dia masih Itu lama banget, masih ini banget, 2014 banget ya? Buset. 2000, Kita tua guys, iya. tua banget guys kita tuh beneran asli. 2014. 2014 magang doang sih, berapa Iya, bulan magang. gitu. Andi Noya berarti masih ada di situ. Masih dong mestinya. Ada. Iya. Masih belum botak kan? Udah dong. Udah botak ya? Kan videonya ada 2 fase, kribo dan botak kan? Iya. Iya dong. Oke.
Jadi kalian ketemunya di Kalau Facebook. kalau di podcastnya Andi Noya tuh suka pegel-pegel ditendangin. Kick Andy kan dia. Kick Andy. Berarti kalian ketemunya via Facebook, sikat ngechat. Habis itu apa yang bikin lu nyaman, Grat? Nyambung aja kali nyambung. Nyambung. Karena karakter kita tuh bertolak belakang soalnya. Bukan karakter lah. Kalau sifat mungkin ada kesamaan. Cuma kayak apa sih kalau bukan sih apa sih bukan? Apa? Secara sosial tuh kita berkebalikan. Jadi gue tuh ekstrovert banget, suka ngobrol sana sini. Kalau ngobrol sama orang tuh nyambung sama siapa aja gitu. Kalau dia orangnya lebih kalem, lebih introvert lah. Jadi mungkin kita balance gitu. Jadi di saat ketemu orang, gue yang bisa handle. Tapi di saat ngurusin hal-hal yang lebih detail, yang lebih Di belakang sistematis, layar lah di belakang gitu. layar dia lebih handle kayak gitu. Jadi kita bisa saling bantu gitu. Cocok aja. Sempet bantu tokonya si Ken juga? Itu pas Monica justru, pas udah 2018-an ya. Ya. Pernah sempet di toko dia. Setahun lah. Setahun. Udah ngonten. Pas udah fix nih mau nikah, ya udahlah cabut dari kantor gitu. Kantor terakhir nih, APL, Apel tuh apa ya? Agung Podomoro, yang properti. Oke. Cabut dari APL menjadi cici-cici Tanah Abang. Iya, betul. Gitu lah. Sebenarnya jujurnya terakhir dia di APL itu emang kita di YouTube udah jauh lebih banyak daripada yang didapat dari Iya kantor, dong. udah Oke. jauh. Iya. Tapi ya karena kayak udah ya kenapa berhenti orang masih Iya. bisa gitu loh. Di kantor Jadi juga kadang-kadang gabut bikin thumbnail di kantor gitu. Kayak gitu lah, biasa. Sambil edit-edit foto gitu. tapi kalau berhentinya karena ya ada momen mau nikah itu ya udahlah gue. Kayaknya mau coba Dan bantu juga nih. kita syutingnya jadi ribet kan, karena kan jam Iya. kantornya dia Cuma bisa malam. syuting malam doang sama minggu gitu doang. Jadi Sabtu endorsannya Minggu. siang-siang nggak bisa Sabtu Minggu. diambil. Heeh. Sabtu kan dia masih di toko. Jadi bener-bener syutingnya tuh banyak minggu sama pulang kantor. Ya, Makanya kita- dulu banyak malam syutingnya. Gitu. Oke. Kita nggak pernah pacaran guys dulu, setiap hari libur syuting. Ya pacarannya pas syuting ya. Pacaran pas syuting. Bener sih. From Koko cici-cici Tanah Abang sekarang menjadi foodfluencer salah satu yang terbesar dan terkonsistennya di Indonesia. Konsisten, Konsistensi, iya iya. benar. Kalau terbesar itu ya, setiap orang punya penontonnya beda-beda sih kalau kata gue. TikTok main gak sih kalian? Main? TikTok main. Gimana kalian ngeliat tren dari YouTuber lah kalian ya? Terus sekarang ke TikTok. Kita sih awalnya tuh iseng-iseng doang ya. Jadi sebelum COVID kayak 2019 kita baru mulai bikin video-video receh-receh gitu kan. Iya. Yang kayak cuma iseng-isengan doang gitu-gitu. Nah terus kita kayaknya lumayan rajin banget pas COVID ya justru ya. Karena nggak ada nggak kerjaan. ngapa-ngapain kan. Dan Jadi- kita sengaja TikTok tuh nggak pengen dikenal sebagai Makan. tukang makan. Karena ya simply kesehatan aja sih. Kayak makan lagi tuh dulu kayak kita pernah ngerasain fase dimana endorsean kita tuh 50% makanan. Jadi sambel mulu tuh. Pernah ada zamannya nggak sih? Iya. Review nasi pakai sambal cumi gitu. Iya. Yang digede-gedein, dimaju-majuin gitu. Iya. Wah itu capek banget Pak. Itu kan take-nya tuh nggak seperti yang kalian pikir ya. Kita makannya tuh lebih banyak daripada yang ada di kamera pastinya gitu. Jadi kayak aduh ini kayaknya nggak sehat nih. Jadi akhirnya kita mutusin ya untuk kayak di Instagram dan di TikTok gitu nggak mau makan terus kayak gitu. Kayak capek gitu. Instagram masih awal-awalnya makan sih. Iya, awalnya makan. Sambal-sambal itu di IG. Iya kan. betul. Iya tapi capek banget kayak TikTok Iya. kalau disuruh makan lagi. Wah gue bisa 100 kiloan gitu kan. Jadi akhirnya kita mutusin ya udah TikTok enggak. Sekarang malah followernya paling gede di TikTok. Anehnya kayak gitu. Ya karena TikTok sempet naik banget kan Iya, 2021 itu. Jadi dapat boomnya pas aja gitu. Hoki lah gitu. Apalagi selain lu capek gitu, ada nggak behind the scene yang kayak lu udah makan terus muntahin lagi atau gimana? Derita-derita menjadi influencer makanan. Muntahin lagi sih nggak ada ya, cuma kadang-kadang ya mungkin ada beberapa. Jadi gini, karena kita tuh sering banget makan, kan seminggu 3 kali tuh, jadi udah pasti dari 7 hari, 3 hari makanan kita tuh bukan yang kita bener-bener mau, karena harus konten kan. Jadi kita tuh kayak kadang-kadang kayak kalau makanannya nggak seenak itu, kita kayak lihat-lihatan kayak, aduh sayang-sayang perut nih, paling gitu doang. Tapi nggak ada yang sampai kayak nggak Itu kalau kemakan endorsement seminggu. atau kalau lagi bikin konten? Restoran Lagi- jarang banget kita endorsement kok. Iya. Oh iya. Kita dulu sempat pernah malah ya, ada yang mau endorse kita coba dulu. Kayak kirim dulu gitu. Iya. Setidaknya gini, pertama kita cek dulu ada nggak menu dia yang enak. Kalau misalnya ada yang enak, setidaknya kita review yang enak aja. Yang kurang enak kita nggak review. Jadi lu pada kalau datang ke sini pesennya yang ini, gitu kan. Tapi kalau misalnya makanan sih rada jarang sih kita endorse ya. Sekarang banget. iya. Kayak mungkin setahun nggak ada 5 kali. Oh ya? Nggak ada. Kenapa?
Karena mungkin ya gimana ya? Karena Kita gini, picky kita juga. kan fokus makanan tuh di YouTube. Tapi sekarang orang tuh udah banyak yang cari makanan tuh mungkin di IG sama TikTok juga. Nah, jadi mungkin orang-orang yang endorse, maksudnya kalau di IG sama TikTok kan endorse-nya nggak semahal yang di YouTube ya. Oke. Kalau gue sih ngeliatnya gitu ya, kayaknya mereka kayak ya udahlah, dan emang produksi IG sama TikTok kan emang pasti lebih simpel dong daripada YouTube. Jadi mungkin restoran-restoran juga kayak Maunya lebih, videonya yang cepet. Iya, videonya 1 menit aja. Kalau YouTube kan 10 menit gitu. Ya. Jadi kita jarang food, sekarang ada jarang juga. Tapi ada sih. Ada, masih tapi juga. nggak banyak. Tapi nggak seperti dulu yang bener-bener full makanan. Justru kalau sekarang endorse tuh lebih ke hari-hari aja, kayak brand-brand anak malah masuk gitu. Ya. Nah kalau untuk pertama kali lu coba jadi food blogger 2016 itu kenapa tuh? Karena awalnya tuh gue suka makan. Jadi emang hobi makan, hobi suka nyoba-nyobain makanan. Dulu tuh kan gue sekolahnya di luar ya. Jadi udah sering nonton kayak Anthony Bourdain, kayak gitu, suka nontonin food channel. Kayak dulu tuh ada di Amerika tuh terkenal namanya Top Chef. Lu dari kecil nonton itu? Enggak, dari SMA lah. Oh, dari SMA. Top Chef, Master Chef, kayak gitu-gitu lah. Nonton, jadinya kita kayak ya jadi berasa lebih tahu lah tentang makanan, padahal ya enggak juga. Kayak berasanya tuh, oh gue udah nonton banyak nih, gue udah tahu, dan gue udah cobain sana-sini, jadi pengen cobain bikin blog-blog makanan di Instagram. Makanya awalnya kan dulu kita foto-foto Foto-foto dulu. doang. Oh ya? Iya, kita Iya. foto-foto makanan doang dulu. Berarti lu memulai ini pas udah kenal sama Grab? Udah, Iya. iya. Udah kenal Awalnya sama foto-foto dulu, Foto-foto kasih doang. caption gitu ya? Dulu tuh Iya, kita iya. sampai bawa kamera DSLR, Buset. datang ke, dulu tuh zamannya inget gak sih 2015 tuh sering ada hype food bazar. Iya. Ya, kayak gitu-gitu, datang ke situ foto-fotoin biar untung sekali datang dapat banyak foto. Udah gitu, habis itu suatu hari gue kena tipes. Nah pas gue kena tipes itu, gue nontonin Mark Wins Oke. dari Iya ya. dari Amerika. Banyak banget video dia dan gue terinspirasi. Langsung gue beli kamera, ayo kita bikin kayak gitu. Kita beli awalnya. kamera bekas loh dulu. Beli kameranya bekas. Oh ya? Iya. Kamera apa tuh, masih inget gak? G7X. G7X yang kecil. Yang Mark 1 bekas. Yang kamera pocket gitu. Oke. Nah pertama kali gue liat Ken itu di videonya Mark Wins. Ya, Iya, itu iya, sebelum iya, gue iya. bikin YouTube. Iya, benar. Nah itu juga, sorry, itu benar juga. Jadi gue nontonin Mark Wins, suatu hari gue lihat Mark Wins tuh ngepost story on the way to Indonesia kayak gitu. Oke. Ya gue nothing tulus, gue DM aja, sok kenal. Kayak, wah welcome to Indonesia, lu kalau mau coba-coba makanan daerah di sini, lu chat gue aja ya. Mungkin karena follower gue waktu itu juga udah lumayan ya, kayak belasan ribu lah. Terus foto-fotonya makanan semua, mungkin dia jadi percaya, oh ini orang foodies nih mungkin. Ini udah di akun Ken and Grab ya? Belum, Enggak, dulu Corakus Corakus namanya. Corakus. Hmm. Oke. Akhirnya, Corakus iya, Corakus. Corakus. Iya. Gue sempet ngeliat Corakus. Iya kan? Iya. udah gitu, dia DM balik, oh ya kapan lu bisa? Oh dia beneran, gue kayak ini orang beneran mau nih ikut gue jalan. Jadi pulang toko, gue jemput dia di Langsung. hotelnya, gue ajak dia makan sop kambing, gue ajak dia makan martabak. Nah ada gue tuh di video dia makan sop kambing sama martabak. Terus gue bilang, si Grat tuh bokapnya punya villa di Bogor, di sawah gitu. Lu kalau mau ngeliwet bisa di sana. Akhirnya dia mau, Dia mau itu juga villa loh ke bokapnya puncak loh. Grat. Akhirnya dia gue Dia ajak mau juga. keliling-keliling di puncak di Bogor, makan toge goreng, makan laksa, makan liwet. Kita bikin video juga gak sih waktu sama dia? Yang cobain keripik. Iya, benar. Bikin keripik rasa Indomie ya? Iya. Iya, benar. Bikin keripik rasa Indomie. Enggak. Dulu pernah ada Citato rasa Indomie gak sih pertama kali keluar? Iya. Review Nah. bareng dia. Review bareng dia. Kayak satu Gitu. doang tapi Satu ya. doang, ya. Jadi waktu itu kita belum bikin YouTube. Jadi ngelihat dia bikin YouTube tuh kita terinspirasi. Dia itu, kita pikir production value-nya gede kan. Kita pikir kayak, wah susah bikin video kayak dia. Ternyata dia cuma sama istrinya doang. Iya, terus modalnya dia cuma gini. Iya, benar. Dan istrinya tuh yang pegangin kameranya. Jadi dia gak ada kameramen, kamera cuma satu. Istrinya orang Thailand ya? Orang Iya. Thailand. Baik banget orangnya, namanya Ying. Jadi kita kayak, oh bikin video Video makan tuh tuh kayak simple. gini. Simple ya ternyata. Bukan simple sih, maksudnya begini caranya Iya, ya iya, ternyata. iya. Kayak kita jadi terinspirasi, lu yang pegangin kamera, gue Iya, yang makan ya. gitu. Oke. Jadinya. Terus dikasih tahu juga lah, oh ini bisa dapat duit nih. Dia kasih tahu kita bisa dapat AdSense nih. Oh yaudah coba yuk, kayak gitu. Jadi kita, kalau nggak ada Mark Wins kita nggak akan bikin. Jadi itu switch-nya gitu Oke. awalnya. Tapi kita tuh, kan kita sempat putus.
Dari Mark Queens itu bikin video baru putus baru bikin lagi Iya. atau kayak Bikin gitu ya? Mark Queens bikin video putus baru bikin lagi. Benar. Iya, iya. Kenapa putus? Ya namanya anak muda. Biasa lah nggak ada yang mulus ya kan. Iya. Tapi cuma bentar sih kayak 4 bulan ya. 4 bulanan. Setelah itu baru kalian bikin video bareng. Baru Setelah aku balikan muncul kita gua, langsung ha-ha. fokus ya bikin video bareng. Oke. Jadi selama nggak ada aku, kamu bikin video juga ya? Bikin. Lupa aku. Bikin. Ada Bikin bikin video di sendiri ya? Bali kalau nggak salah. Cowok rakus. Sebagai Dulu namanya channelnya apa ya? Nggak Cowok bukan Rakus, Cowok Cowok Rakus ya? Rakus, Baru ganti kanan. baru ganti kanan tuh 2017. Hah? Baru 2017? 8 tahun lalu ya? Itu udah lama pak. Iya sih. Tua sekali kami ya. Tua banget. Gila. Gimana perjalanan kalian yang kalian rasain ya? Lu boleh share nggak sih dapat duit berapa lu dari YouTube awal-awal? Awal banget ya? Cek pertama, kan YouTube itu kalau belum $100 nggak dikasih kan duitnya. Iya. Iya. Jadi awal-awal tuh ya pernah ngerasain kayak, dapat $30 tapi belum bisa ditarik gitu loh. Iya. Kayak gitu. Tapi pertama kali narik 3 juta kalau nggak salah. Setelah berapa bulan gitu dapat 3 juta. Tapi itu berasanya gila loh. Tapi itu iya, di situ baru aku tuh bener-bener niat mau ya udahlah ada duitnya soalnya beneran walaupun kayak nggak segede itu tapi jadi kita video-video bisa dapat duit beneran gitu. Awalnya kalau bukan untuk cari duit, jadi awalnya untuk ngapain lu pada bikin video? Gue pengen eksis aja sih. Oh, emang pengen terkenal. Pengen terkenal aja. Tapi kalau aku karena ada duitnya kan emang waktu foto-foto pun endorse ada. Oh iya. Aku iya, inget tuh iya. misalnya sambel ABC dulu pernah endorse kita 150.000 satu foto dulu. Itu kayak tapi Tahun ya berapa? udahlah ada. 2016, sebelum kita nge-YouTube. 2000, Jadi iya. cowok rakus itu udah ngasilin duit. Dikit-dikit lah. Kita pernah nge-review kebab, dapat 200.000. Sampai Iya. Bekasi kita ketir, Iya, tolnya iya. aja 40.000. Dapat 200.000. Tapi ya seneng. Kayak gila, gue bikin foto gini di post bayar duit. Iya. Iya. Lumayan bisa buat nonton gitu kan. Jadi bahkan di awal-awal sempet pernah cuma diundang doang makan Bener. roti bakar, kita rela ke Bekasi. Udah gitu ya kadang-kadang diundangnya tuh rame-rame. Iya. Jadi makanannya Satu roti kayak dibelah satu. 8. Dan udah dingin karena di foto-foto ntar udah pegang-pegang tangan lah segala Rame-rame macam. sama siapa aja? Sama food blogger lain. lain ya, yang Instagramer lain. Iya. Karena dulu tuh kita kan mikirnya kalau kita bayar, kita harus bayar untuk dapat foto. Tapi kalau diundang kan kita bisa dapat foto gratis. Ya. Gitu. Dan restorannya yang baru gitu loh. Iya. Jadi kita niatin aja dulu, ya namanya juga semua hobi awalnya kan. Kita dulu nggak kepikiran dapat uang lah gitu awal-awal. Awalnya banget sih enggak. Nggak kepikiran lah. Jadi emang ya karena hobi terus kalian jalanin. Yang bikin kalian bisa konsisten gitu ya. Apa gitu loh. Karena kan orang juga ngejalanin hobi, kayak gue ngejalanin hobi ada kayak bosen juga nih gue. Menurut gue ya, gue pribadi ya nggak tahu dia. Privilege-nya lumayan gede juga karena satu kita mungkin gue terlahir keluarganya stabil gitu, secara finansial oke gitu. Terus gue punya kerjaan yang bisa backup hidup gue, sehingga anggapannya hobi ini gue bisa finance, gue bisa finance hobi gue gitu. Jadi gue kalaupun nggak dapet duit dari sini, ya gue anggap aja gue jalan-jalan makan kayak gitu kan. Tapi kedua, gue juga dulu lumayan obsesif sih, menurut gue ya. Gue tuh orangnya obses banget sama numbers. Jadi gue inget banget dari awal nge-YouTube sampai 2019, gue ngecekin subscriber tuh setiap jam. Buset! Gak cuma subscriber doang, setiap video di post, dia Wah, selalu gua refresh Gue terus cek nih. terus, gue orangnya View-nya obses. Jadi kenapa nih view-nya jelek, kenapa? Jadi gue tuh orangnya bener-bener care gitu. Jadi gue nggak yang kayak, udahlah nanti. Gue nggak gitu, gue orangnya emang ya, gue nggak bilang ini positif atau negatif ya. Cuma mungkin gue orangnya emang over the top gitu. Dulu tuh, nih, gue kasih tahu ya, awal-awal gue main Instagram, kenapa follower gue bisa naik pertamanya? Bukan gara-gara foto kita bagus. Gue nge-like-in ribuan chat page setiap hari untuk dapat like back. Nge-like-in ribuan apa? Jadi gue nge-like-in Instagram, jadi semua hashtag nih, hashtag kuliner. Wow. Gue like-in semua orang, terus gue komen-komenin semua orang, sampai gue nggak boleh komen lagi dalam hari itu. Di band. Sampai kan ada tuh, lu udah limit nih, lu udah nggak boleh nge-like lagi, lu udah nggak boleh ini lagi. Orang akhirnya follow, jadi dari 1000 like itu 100 follow gue, jadi gue follow back. Jadi mungkin 3000 follower pertama Sekarang di tuh unfollow begitu. semua? Sekarang lu unfollow semua? Enggak juga, enggak. Enggak. Jadi emang pertama-tama, jadi yang foodie-foodie gitu gue follow-followin sampai berapa ribu orang follow balik gitu. Jadi emang caper juga awalnya tuh.
Modal caper, modal muka tembok aja. Gitu. Iya, karena memang pengen terkenal. Iya, pengen manjat lah. Pengen manjat. Jujurnya, Oke, begitu oke. dia di follow sama yang followernya 10.000, wah, kita dibalas terus kita DM-in, thank you kak, gitu. Emang gitu awalnya. Oke. Yang 10.000 awalnya siapa tuh? Food Dulu vlogger. ya. Indo apa luar? Indo dong. Kita kan maunya carinya yang di Oke, Indo, oke. yang lokal. Masih ingat gak siapa? Banyak pak. Dulu yang 5.000 aja tuh gede tahu zaman itu. Iya, Iya, benar. Zaman itu tuh ada yang pertama-tama kita kenalan tuh ada makan sampai kenyang. Oh ya, Itu Kak Gilang. Kak Gilang itu yang pertama-tama kenalan. Kuliner Medan. Coba ya cek masih ada kawan-kawan sampai sekarang. Tapi ini di Coworakus ya, kita Coworakus. sekarang udah nggak megang Coworakus, misalnya nggak ngepost apa-apa. Emang manusia tuh emang harus manjat gimana pun caranya sih, menurut Iya gue ya. Harus Nggak usaha usah malu, juga sih. harus ya mau gimana kalau nggak lu usahain gitu. Iya, manjat sekalian. Tapi lu juga bukan cuma manjat, ada karyanya juga tuh, foto-foto kalian gitu ya. Foto-foto. Ya pas lagi ketemu orangnya kita tanya juga, lu gimana sih bikin foto lu biar bagus, lu pakai apa sih kameranya, ya sembari pengen tahu aja ya. Lu gimana sih dapat endorsean tuh gimana sih caranya, gitu. Kita juga setelah sekian lama baru beli kamera ya. Yang Tadinya berarti pakai apa? tadinya pakai kamera bokap. Oke. DSLR yang gede gitu loh. Iya. Baru belakangan beli yang kayak orang-orang kan Fuji. Fuji yang XT berapa gitu. Iya, XT1 berarti. XT10. XT10. Karena ngeliat dia dipakai di ADC, Nicholas Saputra pakai. Jadi kita beli itu. Mahal loh. Sama lensa 14 juta ya. Iya, buat dulu yang belum. Sampai gue nitip ke Australia biar dapat lebih murah 2 juta gitu. Oke. Gimana perjalanannya sampai kalian ngerasa kayak oke lah bisa ngasilin duit. Bisa ngasilin duit itu viewers rata-rata berapa? Lupa lah. Udah puluhan ribu lah. Puluhan ribu baru berasa bisa hidup dari sini. Kalau masih 5.000 gitu nggak bakalan bisa sih. Pas meleteknya banget yang kalian kayak udah fix nih kita jadiin serius. Sampai lo Nggak ada sih ya. Nggak ada sih, Karena kita kita nggak jalanin aja peduli. gitu. Nggak ada momen kayak ini di duit nih gitu. Nggak ada. Ya udah jalanin aja terus. Kayak- Kita nggak pernah berhenti. terus banyak duit itu sampai kayak nggak mikirin duit. Enggak, bukannya nggak mikirin duit sih, cuma kita bukan ngelakuin itu biar dapat duit yang banyak gitu, tapi setiap ngelihat duitnya masuk kayak, oh iya ini ada duit nih, ya udah lanjutin aja, orang ada gitu. Ya. Buat nambah-nambah biaya nikah kek, buat apa kek gitu maksudnya. Tapi puji Tuhan juga sih di zaman itu mungkin pas momennya. YouTuber makanan belum banyak. Iya, Terus kita di saat yang tepat lah keluarnya gitu. iya. Jadi di tahun 2017-18 itu udah oke gitu. Kita udah bisa punya karyawan gitu-gitu. Udah bisa punya satu karyawan gitu. Jadi kita juga emang hoki juga lah. Momennya pas gitu. Sebelum kalian food vlogger tuh siapa ya yang udah di YouTube? Indonesia. Apa ya? Next aja baru tuh. Next setelah kita. Next tahun setelah kita. Dulu tuh enjoyaja.com kayaknya. Tau gak lu? Yang ciamik gitu. Iya. Enjoy aja sama Mat Kiding. Wah nggak tahu. Mat Kiding tuh yang kalau video tuh nggak ada di Nggak ada edit, mukanya. cuma kayak videoin tukangnya doang. Gede loh dia. Ya, Dulu Bea. sempet juta-jutaan juga. Yang udah almarhum tapi ya. Iya. Terus udah sih. Kenapa almarhum dia? Ya sakit Nggak tahu. kayaknya. Oh, sakit. Nggak tahu. Oke. Ya itu doang sih kayak mungkin gue nggak tahu ada yang lain mungkin yang tapi yang sebarengan sama kita tuh ada beberapa. Ada Gary sama Eli gitu kayaknya bareng sama kita ya. Iya, sama Eli Elizabeth Wang, adiknya Eli Bobon. dulu malah lebih gede dari kita ke Bandung Iya, buat Eli- collab sama dia. Eli di atas kita. Adiknya Bobon. Oke. Bobon yang sekarang panci raksasa itu kan Tahu. adiknya ada Ricky sama Eli. Nah Ricky Mereka itu yang bikin bikin- keliling Indonesia gratis yang bawa next pertama. Ya. Iya itu. Nah Connect harusnya ini cerita juga ya perjalanan dia. Itu hebat juga tuh si Ricky tuh. Dia bisa sampai sekarang bikin dari Iya. review hotel, semua udah di review sama dia. Iya, Buset, keren dia. Keren videonya sekarang Iya, ya. bagus. Tenda lah. Kenapa kalian bisa ya salah satu kayaknya aman kalau gue bilang kalian tuh salah satu pelopor food vlogger Indonesia lah ya. Enggak lah ya, dibilang pelopor enggak lah, tapi kalau mulai yang paling pertama-tama Iya. ya gitu. Salah satu yang paling lama dan Iya, paling paling konsisten lama. juga. Apa kuncinya sih konsisten ini? Kalau sampai sekarang konsisten, kenapa ya? Karena Udah ada bosen-bosennya belum sih? ya gimana ngomong ya, bosen sih masih bosen ya. Cuman kayak udah jadi rutinitas aja kayak orang kalau Kayak bangkir aja kerja di bank. iya gimana sih kayak namanya udah kerjaan. Kalau sekarang kan udah benar-benar bukan hobi, udah kerjaan bagi aku sih ya. Mindsetnya berarti sekarang jadiin ini kerjaan gitu ya. Iya sih kalau aku ya.
ya sekali-kali kalau ketemu tempat makan yang menarik banget dan enak banget ya Iya. tetap masih ada happy-nya. Iya, heeh. Cuma ya udah mungkin bukan nganggap kerjaan sih ya. Cuma Contohnya apa? Gimana, Tempat makan yang menarik lah. misalnya lagi ada restoran baru yang kayak waktu itu kita pernah nemu nasi lemak di dalam gang yang harganya 20.000 tapi porsinya gede enak. Kita happy kayak lain kali kita balik lagi yuk Iya, gitu. iya. Kita emang seneng juga nemuin makanan-makanan baru yang enak gitu. Tapi ya menurut gue sih kerjaan kita tuh terlalu enak untuk bisa kita bilang bosen atau kita ini sih. Kalau kita ngelihat orang kerja kantoran apa gitu. Lebih bosan lagi lah. Lebih parah lagi. Jadi kita Kalau kayak kan, udah bersyukur aja. Iya, seenggaknya kita kemana-mana tiap hari beda-beda, cobain makanan yang... Jamnya terserah kita. Benar. Iya. Kayak udah terlalu enak lah kerjanya, jujur aja udah terlalu beruntung gitu kayaknya. Berarti ya lu pada nyadar kalau ya kita udah beruntung di posisi ini ya. Iyalah Iya pasti. Jangan disia-siain gitu ya. Betul. Jadi itu dia salah satu alasan konsistennya juga sih, soalnya kayak udah enak sih, nggak seminggu kerja cuma 3 kali, ibaratnya kan gitu. Kalau yang YouTube ya. Iya. Dan kayak makan dapat duit, Ya. ya udahlah gitu. Kayak Masa nggak dikonsistenin gitu? Masih bisa nggak sih tapi sekarang kalau orang mau jadi food vlogger gitu Ih, sekarang ngandelin banyak yang baru yang bagus-bagus banyak tau. banget. ngandelin nggak dari di- AdSense. Tapi Masih nggak bisa. di YouTube ya, orang-orang Kalau kayak di YouTube baru-baru. masih bisa nggak ngandelin dari AdSense? Bisa sih banyak yang baru-baru juga kok yang Emang ya? dalam 3 tahun terakhir ya. Gue ngeliat banyak yang baru, channel-channel baru. Food. Oh. Misalnya kayak Mamang Kuliner, Oh masuk iya, baru kan iya, dia. iya, iya. Konsisten Bagus. ini. Code Blue. Code Blue tapi dia di TikTok kan. Oh iya. Kalau di YouTube tuh Mamang Kuliner, ya yang itu sih yang paling pop up di pala gue yang terakhir-terakhir ya. Cuma memang mungkin bukan karena orang yang nggak ada yang bisa bikin video bagus, karena orang nggak tertarik aja bikin YouTube mungkin. Karena Sekarang. dapetnya nggak seberapa, tapi effortnya luar biasa gitu. Orang sekarang kan bawa handphone udah bisa jadi TikToker, Konten, IG, iya. gitu, Iya. Instagramer gitu. Nggak Jadi pernah berarti kalian konten pakai HP untuk makanan? Jarang. Bikin sering kok, bikin juga kok. Kita kan bikin TikTok, kalau lagi YouTube sembari juga. Kita kadang-kadang kalau menarik kita TikTokin gitu. Oke. Kita memang nggak TikTok sama IG nggak fokus di makanan, tapi kalau ada makanan yang kelihatannya seru kita masukin juga gitu. Oh. Oke. Ngomongin Code Blue tadi gimana respon kalian ke Code Blue? Code Blue, Kalian nontonin nggak Code Blue? ya pasti nonton lah, orang pasti seliweran di medsos kan. Kalau kata gue sih, setiap orang punya caranya masing-masing lah bikin konten ya. Jadi menurut gue, ya dia punya cara dia dan dia punya konsekuensi dari cara dia sendiri. Mungkin kita juga dengan cara kita ada konsekuensinya juga. Kayak kadang-kadang kita dibilang, lu nggak jujur loh, Yeah. kadang-kadang lu dibayar loh. Mungkin kalian nggak tahu ya, kadang-kadang kita ngomongnya itu bahasanya beda aja. Kayak kita nggak ngeritik dengan cara yang kayak gitu, tapi kita dengan cara kita. Kayak gitu. Cuma mungkin kalau dia lebih obviously ngomongnya lebih gampang dimengerti mungkin sama orang Indonesia. Lebih kasar gitu ya? Lebih to the point. Lebih to the point. Blak-blakan Lebih gitu. blak-blakan mungkin. Gue sih nggak ada respon, gue sama si Code Blue juga kenal. Oke. Kenal juga ngomong tapi nggak dekat. Tapi gue juga netral aja sih sama dia. Karena mungkin belum ada usaha kita yang di-review dia ya. Mungkin gitu ya. Iya, mungkin. Baru bisa ngomong kali ya. Iya. Cuma ya semoga aja sih ya gimana ya. Semoga aja sih kita tetap bisa mempertahankan kitanya aja bagaimana gitu sih. Kalau kata gue kita cuma bisa kontrol kitanya aja sih. Kalau Grat gimana? Apa Ada tuh? nggak Code Blue. pendapat lu tentang Code Blue? Ya sebenarnya ya benar kata Ken sih, maksudnya itu kan cara dia ya. Dan buktinya banyak yang nonton, buktinya banyak yang suka sama cara kayak gitu kan. Karena kan emang kayak kita-kita gini, food blogger lainnya kan biasanya ngomong yang hati-hati lah gitu. Walaupun misalnya makanannya nggak enak, tapi kita kayak bilang, ini kalau asin lagi kayak lebih enak deh gitu loh. Kalau dia bahasa jujurnya dia. Cuman ya, aku ngerti juga lah, pasti banyak banget orang, apalagi yang punya bisnisnya kayak sebel lah, kayak takut juga orang jadi nggak datang gara-gara dia gitu. Tapi ya gimana, maksudnya plus minus lah pasti gitu. Pernah nggak ada kalian ngerasa makanan nggak enak tapi kalian upload? Pasti kalau kalian perhatiin ya, kita tuh sering tahu ngomong agak keras ya dagingnya. Itu Iya, tuh ya keras gitu. artinya gitu kan. Heeh. Ini kurang kalau ditambahin pedes lagi ya berarti kurang pedes kayak gitu bagi kita ya. Kuahnya agak hambar ya misalnya Ya, gitu. jadi kayak ya cuma bahasanya aja ya beda, cara ngomongnya aja lain kayak Tapi gitu. dan biasanya di satu restoran itu kan makanannya kita nggak mungkin review satu doang karena kan videonya juga 10 menit kan. Di antara itu pasti ada yang enak, ada yang kurang enak juga. Jadi ya
kelihatan kok dari cara ngomong kita, misalnya ya udah kalau orang mau makan di sini dengerin aja yang kita ngomong, kayaknya ini kesukaan kita nih, paling gitu sih. Jadi nggak sampai nggak di post banget, karena Dan pasti ada enaknya gitu. biasanya kita tuh kalau datengin tempat buat YouTube tuh udah kita research dulu. Yang minimal 80% udah pasti oke gitu. Minimal oke lah gitu. Iya, iya, iya. Nggak mungkin sampai busuk banget kita kelihatannya ini kayaknya nggak enak, kita datengin tuh jarang banget sih. Nggak pernah sih gitu. Atau ada juga mungkin yang nggak sampai enak banget, tapi emang menarik banget makanannya ya. Kayak, kayak lu seumur hidup harus coba sekali deh, misalnya gitu. Contohnya? Misalnya kayak kita datang ke Tegal waktu itu. Terus kita Tegal? Ke Tegal nyari. Tegal jauh ya? Tegal ngapain kalian ke Tegal cuma buat nyobain satu makanan ini doang? Enggak. Kita ke enggak. Cirebon terus ke Tegal. Makan apa sih, Be? Kita makan itu tau, kepala kambing di Tegal. Oh. Jadi kayak ya kita nggak doyan kepala kambing. Tapi itu sampai sekarang belum di-post. Tapi sampai sekarang belum di post. Karena thumbnailnya mengerikan. Kayak kita Kapan nggak ini tahu. lu pada ke Tegal? 2022. Iya, hamil. Lagi Belum hamil. diupload sampai hari ini. Iya. Tapi kita datengin ke sono, ya walaupun kita nggak doyan makanan itu, bukan makanan kesukaan kita, tapi kita pengen nyoba aja sekali, kayak gitu lah. Kenapa nggak di-post? Belum pede aja, belum tahu mau di. Soalnya kalau kita tuh bikin video tuh dibungkus gitu loh, Rick. Jadi kayak ada judulnya apa, mau apa yang mau di Iya. storytellingnya tuh apa sih gitu. Kan gak sembarangan kayak, iya ada restoran review yuk post gitu kan. Pasti harus emang ada temanya lah gitu, hooknya. Jadi belum kepikiran tema, tapi video masih ada sampai sekarang. Ada. Itu bakal di-post nggak satu hari? Mungkin. Mau nggak nonton video kepala kambing? Soalnya pas kita udah selesai makan, terus kayak lihat fotonya, kayak kita tuh nggak tahu orang bakal suka atau bakal kayak serem gitu. Karena literally kepala kambing yang tinggal tulangnya doang gitu kan. Bentuknya kayak kepala gitu. Iya, kepala kambing. Makan apanya lu? Daging Urat-uratnya, di kepala pipi-pipinya, lidah-lidahnya gitu. Kameramen kita demen lagi. kita kurang, dia demen. Siapa? Si Iman demen. Oh iya. Aku juga makan sih sampai habis. Makanan favorit apa? Dari Ken dulu. Bakmi. Bakmi, Grat, Bakso. bakso. Sesimpel itu ya. Top 3 bakmi di Jakarta. Jakarta atau sama Tangerang juga? Jabodetabek. Jabodetabek. Top 3 bakmi Jabodetabek menurut Ken. Oke, jadi gua akan masukin 3 bakmi yang tiga-tiganya beda ya. Oke. Jadi maksudnya kalau yang bakmi yang jenisnya sama gua nggak masukin lagi. Oke. Kalau gua andalan gue selalu bakmi Alok sih. Alok. Kenapa? Karena menurut gue dia, tapi setiap ada beberapa cabang, kalian harus cari yang cocok buat kalian. Iya. Menurut gue bakmi Alok tuh enak banget. Mie-nya itu agak sedikit karet, tapi nggak terlalu karet banget. Terus dia pakai daging ayam kampung di atasnya. Kalian harus makannya pakai banyak daun bawang, terus makan pakai kuahnya dulu sedikit. Setelah habis setengah baru masukin sambal. Jadi kalian ngerasain asli rasa kaldunya. Habis itu kalian baru makan pakai sambelnya agak asam, agak pedas, agak kental sambelnya. Oke. Kedua, Grat. Tunggu dulu, Grat dulu. Grat, bakso enak. Oh enggak, bakmi dulu. Bakmi. Bakmi dulu terenak. Aku juga. Iya. Alok juga sama. Alok. Oke, nomor 2 dah. Bakmi Tan. Bakmi Gimana Tan tuh? itu dia punya cabangnya tuh ada jadi mereka tuh pada pecah kongsi. Tadi itu di Kelapa Gading, di Lu sampai Mangga tahu Besar. sejarahnya gini ya? Passionate Oke, gua sama oke. bakmi. Dia suka banget bakmi. Dia sampai bikin list kayak puluhan bakmi dikasih nilai Sama lagi. menurut dia. Gue tiap kali makan apa-apa kayak gitu. Dia kasih nilai supaya inget kan mana yang mau datang lagi atau enggak. Ya. Bakmi Tan ini dia ada di Pluit sama di Kelapa Gading, tapi dia punya yang mirip juga di Mangga Besar. Tapi yang di Mangga Besar itu udah pisah, namanya bakmi camat. Tadi namanya bakmi Tan, yang ini camat Tan. Jadi mereka udah bisa kongsi gitu lah. Tapi rasanya masih mirip. Jadi mie-nya itu mie biasa tapi agak lurus, toppingnya ayam, ada pakai selada. Terus di atasnya dikasih kayak otak-otak goreng ikan yang crispy. Oh, oke. Iya. Jadi itu yang bikin beda tuh dia punya garingan ikannya itu. Oke. Benar. Itu yang bikin enaknya. Betul. Oke. Grat, Aku tuh baru belakangan ini nemu bakmi krekot. Baru tahu. Krekot? Tapi aku langsung suka. di mana bakmi tuh? krekot. Bakmi krekot di krekot. Di krekot. Tapi Pasar kita Baru. cobainnya yang di Pluit. Mm-mm. Karena itu mie-nya tuh kecil-kecil tapi wangi banget. Dan dia ada garingan haramnya. Oke, gitu. oke. Itu puasnya boleh nambah tuh. Gitu. Boleh nambah sepuasnya? Ya kayak ada kontainernya gitu. Buset, bawa nasi gua. pakai itunya ya garingannya ya. Terus? Itu sih. Berikutnya gue ada 2 bakmi. Kalau kalian suka bakmi yang manis dan penuh dengan daging B2, itu bakmi Ahau di Oh Mangga iya. Besar. Di Mangga Besar. Itu ada toppingnya gila, ada somai, ada telur puyuh, ada babi merah, babi kecap, garingan babi, terus mie-nya tuh agak lebar, kuahnya manis.
Tapi kalau kalian suka mie yang nggak terlalu manis dan lebih ke asem, kalian cobain bakmi kepiting si Bu Oki di Pik 2. Oh iya, Bakmi itu kepiting. juga enak banget sih. Itu bakmi dari Pontianak, mie-nya itu keriting kecil, pakai daging kepiting, ada otak-otak ikannya juga. Wah, itu juga enak banget. Agak asem tapi ya, dia punya taste tuh agak sedikit asam gurih gitu. Oke. Kalau Grab? Boleh dicobain. Aku sih mungkin itu ya si Bu Oki atau bami acing. Bami acing tuh Mirip bami alok. Mirip bami alok, tapi bedanya tuh mie-nya gede-gede banget ya. Lebih gede, benar. Lebih gede, terus kayak lebih kenyal, tapi dia daging ayamnya tuh ditaruh di mangkok bareng sama kuah, jadi kelihatannya tuh banyak banget. Tapi memang daging ayamnya karena dicampur di kuah, nggak sejuicy si alok Oke. gitu. Tapi buat yang mau lebih puas makan Lebih dagingnya. puas makan. Daging ayamnya dicampur di kuah. Iya, iya kan deh, Jadi potongan ayam rebusnya dimasukin ke dalam kuah kaldu. kuah. Jadi taruhnya di bareng kuah, jadi mie-nya polos terus Digrogol dagingnya by the way. Ayam kampung gitu ya? Ya, Ayam kamu. Oke. betul. Itu sih yang kita sering makan ya itu lagi Mantep ya ya. sebenarnya. Top 3 bakso. Nah, Jabodetabek, let's go. Bakso Diran, itu pasti nomor satunya dia. iya, bakso Diran nomor 1 bagi aku. Itu di Grogol juga tempat. Kayak warung Warung gitu. warung. ya? Tapi agak besar sih, dua warung jadi satu gitu. Oke. Dia baru gedein kayaknya Baru ya. gedein ya. Nah, dia itu benar-benar bakso uratnya tuh enak banget buat tiap pecinta bakso urat. Itu benar-benar nonjok banget uratnya dan kuahnya juga benar-benar kayak wangi banget. Terus Disclaimer, gurih. kita suka bakso urat soalnya. Oke. Iya, Iya. heeh. Kemarin kita nyobain bakso sedap juga enak tuh. Yang di dekat Gandaria yang ada rangunya. Apa sih rangu? Rangu yang tuh terakhir. kayak tulang muda Oh, gitu, iya, taruh iya. di tulang Iya, muda iya, itu iya, juga iya. lumayan Oke. baru. Terus kita juga suka solo samrat, cuma kadang solo Iya, samrat bener, tuh kuahnya tasty banget. Jadi asin banget. Jadi aku nggak bisa habisin kuahnya gitu. Tapi tetap suka. Tetap suka, Suka. tapi kuahnya mungkin aku minumnya mungkin sepertiga aja gitu. Apa satu lagi? Bakso Singkawang juga enak. Iya. Bakso Singkawang, kalau kalian suka bakso tipe Singkawang boleh coba bakso Amung. Amung. Dekat sini, di Mangga 2. Bakso Amung itu baksonya jadi bakso kayak Afung, Oke. tapi ini versi lebih street foodnya lah. Kalau Afung kan udah industri lah ya. Iya. Kalau ini versi lebih street foodnya, jadi baksonya mirip Afung, pakai tahu, pakai Bakso kacang gepeng kedelai. gitu. Mirip Afung lah, tapi menurut gue sih lebih suka yang UMKM aja. Oke. Iya. Kalian kan yang gua bingung ya, kalian tuh selalu kelihatan kompak di depan kamera. Belakangnya nggak mungkin dong kayak gitu. Apalagi si Ken keras, si Gratnya Gimana, Be? Enggak, kita menurut gue dibandingin yang gue tahu ya cukup kompak lah, di belakang Oke. kamera juga cukup kompak cukup lah. kompak. Cuma namanya suami istri ya pasti Iya, ada pastilah. debat-debatnya, cuma kita nggak pernah berantem lebih dari 2 hari sih selama kita bareng. Kayak normal-normal aja gitu ya. Kita berantem jarang banget di bawah malam, pasti Di bawah diberesin malam. Oh. diberesin hari itu juga. Jadi kayak jarang ada masalah yang gede banget numpuk karena apa-apa langsung diberesin gitu. Kayaknya nggak, menurut gue sih cukup kompak sih di belakang kamera juga gitu. Walaupun ya tidak wow di depan kamera ya, dari kamera kan kita harus kayak emang On terus. Gitu. plus one gitu loh Iya. modenya. Ya kalau aslinya ya diem lebih diem, lebih chill aja gitu ya, wajar lah kayak gitu. Oke. Cuma menurut gue sih kita termasuk pasangan yang sangat oke sih kayaknya Iya sih. so far gitu. So far so good lah ya. Mm-mm. Apa kuncinya kalau bisa kompak begini? Kayaknya kalau kunci gue harus nanya ke bini. Nah kenapa? kuncinya? Emang gitu? Kenapa lu nih Grat Nah, udah 8 tahun berarti makan ya? kita udah Lebih. 10. 10? Tahun Masuk lalu 11. 10, tahun ini 11. Barengnya ya? Buset. Nikah 5 tahun. Iya, tahun ini 6. Tahun ini 6. Tahun ini 6. Apa kuncinya lu bisa kompak kalian? Bisa kompak terus? Kalau dari aku sih, kalau ada masalah tuh langsung diomongin, nggak suka yang mendem-mendem. Kan ada orang yang kayak, udah kali ini gue diemin deh, tapi ntar lu terus meledak gitu kan. Kalau aku kalau emang nggak seneng ya udah langsung ngomong, jadi langsung diselesain solusinya apa gitu. Cuma tapi kita beda pendapat juga pasti sering Oke. gitu. Cuman ya apa ya kuncinya, Be? Bingung juga aku, Be. Kalau dari aku sih, kalau buat kita yang works adalah karena kita berdua sama-sama tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing sih. Jadi kayak nggak maksain gitu loh. Kayak di hal-hal yang aku tahu kamu lebih bagus, I let you do it. Iya, gitu. iya. Jadi kayak nggak yang semuanya tuh mau diatur, semuanya harus kayak gue yang gue mau.
kadang-kadang ya udah ya lu lebih tahu soal ini ya Ya, benar-benar. gue biarin lu duit gitu. Jadi supaya nggak semua hal tuh harus adu pendapat gitu loh. Dan gak semua hal harus suami yang nentuin keputusan. Kan Iya. ada tuh pasti beberapa pasangan yang kayak, Jadi- pokoknya gue suami gue yang harus putusin segala I hal. know lo my harus nurut limitations gitu. lah. Nggak semua hal gue tahu dan nggak semua hal gue bisa. Jadi jadi malah jadi lebih enak. Gue nggak terlalu beban. Gue biarin dia bisa bebas dalam lingkup kerjaan dia. Ini dalam kerjaan juga ya. Ya. Tapi di satu sisi juga karena gue selalu merasanya kalau buat gue, ini beda-beda ya tiap orang ya. Suami sama istri kalau bagi gue tuh seimbang. Jadi dia mau protes ke gue boleh gitu. Mungkin itu yang bikin kita jadinya pas. Jadi gue Mungkin nggak juga pernah sih. tersinggung kalau dia protes ke gue. Iya. Dia nggak pernah tersinggung juga kalau gue protes ke dia. Jadi itu sih. Jadi kayak ya karena kita berdua sama aja. Jadi kita kalau buat kita worksnya kayak gitu. Dinamikanya jadi bisa balance gitu. Ya, dan dari aku juga jadi nggak berasa kayak diatur-atur gitu, karena ya udah. Justru banyak kan cowok kan emang banyak ceroboh ya. Iya. Nah dia juga emang ceroboh banget. Jadi dia juga kalau aku kasih tau denger gitu loh. Kayak kalau dikasih tahu yang bener, dibawelin, dia denger aja gitu. Ya karena gue tahu gue emang kurangnya di situ. Ah. Gitu. Gitu ya. Kayak gitu. Makanya bisa konsisten sampai sekarang. Banyak soalnya couple-couple vlogger yang akhirnya ngerasa kayak apa ya? Udah nggak usah konten lagi lah. Burnout ya. Burnout. Gitu. Emang susah, Rick. Kalau misalnya sampai mengorbankan hubungan tuh mendingan jangan sih kalau kata gue. Karena kadang-kadang kita udah nggak bisa bedain lagi antara reality sama konten ya. Oh ya? Jadi kayak kita tuh beruntungnya kita tuh mulai konten bareng. Kontennya kita tuh sangat tidak kehidupan nyata kita. Iya. Kan ada orang yang daily vlog, whatever lah. Jadi yang di kontennya adalah kegiatan-kegiatan yang emang dilakuin sehari-hari. Kalau kita kan enggak ya, kita kan Iya. depan kamera makan, Heeh. putus ya kita hidup seperti biasa. Jadi emang tidak ada hubungan antara konten sama hidup. Jadi kita bisa ngebedain gitu. Kalau orang yang kayak kamera nyala 12 jam sehari, gue juga Susah merasa sih. susah sekali gitu. Emang nggak gampang. Tapi emang menurut aku juga nggak semua pasangan sih bisa kerja bareng. Kalau dari yang aku lihat ya. Ya kita kebetulan aja pas Kebetulan ya. aja lagi pas ya. Pasti banyak lah yang nggak bisa kerja bareng. Ntar malah ribut Ada egonya gitu. soalnya. Dan soal duit kan Ya. gitu. Jadi sensitif juga gitu kayak masalah uang gitu kan. Kita udah mulai ini berapa tahun sebelum nikah berarti? 17, 18, 19, 3 tahun loh Tiga. kita kerja pacaran dan ngelola uang bareng. Dan Sekarang sama yang lelah uang sekarang siapa? Sekarang enggak. Sekarang kita aja bareng. ya. Cuman dulu juga kita udah mulai ngelola uang barengnya kan dari 3 tahun sebelum menikah. Berarti kan secara hukum kita belum satu loh. Kalau ada masalah apa-apa kan soal uang jadinya ya bisa bikin kita berantem lah gitu kan. Tapi ya untungnya kita enggak gitu. kita kayak emang nggak pernah terlalu bahas uang banget sih soalnya. Karena kita selalu punya common goal, terus kita bareng-bareng achieve gitu. Kayak kita mau nikah nih, nabung bareng, berhasil. Mau bangun rumah, nabung bareng, bareng. Jadi emang goalnya bareng, Jalaninnya bareng. sama, iya gitu. Kebetulan aja sih menurut gue ya, Iya. beruntungnya gitu. Oke, plan ke depannya. Kalau plan sih, gue orangnya ini ya, nggak terlalu mikir sampai 5 tahun ke depan gitu sih. Cuma kalau goal gue pengen berhenti kerja sebelum umur 40 sih. Jadi kayak gue Sekarang udah pengennya, 39. sekarang gue 39,5 ya. Sebelum umur 40, maksudnya dalam arti bukan berhenti kerja as in nggak ngapa-ngapain ya. Maksudnya financially free lah di umur 40 untuk ngelakuin apa aja kapan aja kayak gitu sih. Soalnya sekarang tuh masih... Emang sekarang belum financially free? Ya kan tiap orang beda-beda ya. Oh, financial free-nya standarnya ya, beda. standarnya beda. Cuma pengennya tuh umur 40, hari Senin pengen ke Lebih santai Bali, dari bisa sekarang, cabut gitu. aja, nggak kerja seminggu 2 minggu, oke gitu. Cuma sekarang masih nggak kayak gitu. Itu sih, itu doang sih. Kayak gue orangnya nggak muluk-muluk sih sebenarnya. Iya. Bahagianya gue gampang banget soalnya. Kayak makan bakmi, Iya. chill, nonton film, udah gitu gue udah happy gitu. Bahagia lu gerak kayaknya. Bahagia gue, Nat dan anak gue. Iya. Gitu. Kalau kamu apa? Apa ya? Ya sama kan nggak tahu nggak ada. Soalnya kayak sekarang karena punya anak, jadi yang dipikirin juga kayak sesimpelnya aja nih. Kan udah 2 tahun lebih, udah mau masuk sekolah. Ya ntar paling mikirin ntar sekolahnya di mana, terus ntar gimana cara bagi waktunya segala macam. Lebih ke anak ya? Kayaknya Iya. kalau sekarang iya deh. Salah satunya itu juga kenapa 40 pengennya free supaya kalau anak kita nanti perlu sekolah di mana kita bisa support, bisa temenin.
Jadi kan kalau di saat kita harus kerjanya masih di sini, kantor nggak bisa kan kayak gitu. Jadi kita pengennya tuh fleksibel gitu, jadi kita bisa bolak-balik nemenin dia. Pengen bisa spend waktu banyak sama anak kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu mikir yang kayak gue harus punya mobil apa gitu, nggak gitu. Anak satu cukup. Iya, So far sih cukup. So far sih cukup. Oh ya Soalnya banyak lah. banyak pemikirannya juga. Iya. Soalnya grad ini nggak gampang hamilnya. Harus suntik setiap hari. Harus apa? Harus disuntik setiap hari. Saat hamil supaya Darahnya lancar. darahnya lancar. Kenapa? Emang ada kondisi begitu dari sononya Oke. gitu. Mahal. Tapi enggak lah, enggak cuma gara-gara itu, cuma kayak emang kayaknya nggak gampang kan jadi orang tua. Kayak Kenapa nggak gampang jadi orang tua? ya ngurus anak kan gak segampang itu gitu. Kayaknya ntar ngebesarnya belum, ntar dia lingkungannya gimana, dia nanti bakal jadi anak yang kayak gimana. Apa susahnya sih? Ini kan lu sebagai temen gue yang udah punya anak duluan nih. Buat gue gitu, kalau misalkan punya anak yang harus disiapin apa aja gitu. Susahnya di mana coba udah kasih tahu deh. Kalau kecil gini sih mungkin belum terlalu susah banget ya, paling awal-awal. Jadwalnya aja sih. Jadwalnya. Harus, soalnya kan kita semuanya jadi kayak tadinya bisa pergi jam segini jadi nggak bisa. Kalau mau pergi bareng dia ada jam tidurnya. Ya semuanya jadi jadwal semua berubah scheduling gitu. Terus rumah juga berubah, tadinya tangga nggak ditutup sekarang ditutup. Jadi harus modifikasi kan untuk anak lo. Udah gitu ya pokoknya 70% kepala lo mikirnya soal dia gitu kan. Iya. Jadi untuk kerjaan pasti fokus tuh berkurang, mau nggak mau itu udah nggak bisa dipungkiri. Makanya untuk orang-orang yang masih belum punya, menurut gue sih nikah ya nggak terlalu mengubah itu. Kayak apalagi kalau nikahnya itu sama-sama saling support gitu kerjaannya masing-masing, nggak begitu masalah menurut gue. Anak tuh jauh lebih merubah gitu. Waktu dan juga fokus gitu. Iya. Ya mungkin kalau ada orang yang nggak terlalu fokus sama anak juga mungkin ada ya. Cuma kalau kita anak jauh lebih berubah. Waktu kita masih nikah baru belum punya anak sama aja kayak pacaran. Iya. Sama kayak mau kemana aja kapan aja. Cuma tinggal bareng aja. Cuma ya dan malah lebih karena kita kerja bareng fleksibel waktunya. Bareng harus terus nganter. lah. Hari liburannya jadwalnya bareng. Bisa konten bareng pas liburan kayak gitu. Ya cuma kan kalau ngelihat maksudnya kan banyak anak-anak yang maksudnya jadinya nanti gimana gitu. Kayak menurut aku pas nanti dia gede, ntar di SMP, SMA lingkungannya kayak gimana, kayaknya lebih kita harus lebih fokus gak sih ngajarinnya, nemeninnya gitu. Nah lu apa yang lu persiapkan Grat buat apa namanya buat nanti? Enggak, buat sekarang lu didik anak lu kayak gimana, lu kepengen anak lu seperti apa, ada nggak? I just want her untuk bisa jadi orang yang mandiri. Maksudnya bukan arti mandiri dalam arti nggak perlu sampai, gue nggak berharap dia sukses sampai yang financial wise ya. Yang penting lu bisa berdiri di kaki sendiri sih, kayak gitu aja. Kayak karena zaman sekarang kan cewek tuh sama cowok udah bisa kerja di bidang yang sama ya dimanapun itu. Gitu. Jadi gue pengennya dia bisa di bidang apapun itu do her best dan bisa support diri dia sendiri, itu aja sih. So far sih itu aja, gue nggak ada kayak harus jadi itu sih. Iya. Persiapannya dari sisi cara didik dan lain-lain. Iya kalau itu sih sekarang ya, karena dia masih kecil banget ya 2 tahun ya, kita cuma bisa ngajarin dia kayak hal-hal basic aja sih, kayak sopan santun gitu-gitu doang sih, gak gimana-gimana banget lah. Karena gimana pun juga kita nggak akan bisa siapin dia untuk yang akan terjadi 20 tahun lagi, menurut gue ya. Iya. Kayak bayangin 20 tahun yang lalu, orang tua kita ngomongin kita, lu harus kerja gini-gini, everything change now. Iya. Kayak dulu waktu awal-awal gue bikin video, nyokap gue bilang, lu ngapain liat HP mulu? Terusin toko mama. Iya dong, ya itu karena yang the best dulu adalah itu. Iya. Terus tiba-tiba gue bikin video, dia bilang, lu ngapain sih bikin video, dapet duitnya kagak, keluar duit iya. Tapi ya ternyata sekarang cara cari uangnya begini. 20 tahun lagi gue bilang sama dia kayak, yang terjadi gue gak bisa siapin. Yang kita bisa siapin cuma basicnya aja. dia dan adaptability-nya dia untuk bisa menerima apapun yang nantinya ada gitu. Kalau teknis pasti dia bakal lebih pintar lah dari kita. Dimanapun juga, anak muda ya kan. Ini anak muda semua nih. Iya, tapi sifat dasar nggak menghargai waktu, menghargai orang lain, punya integritas itu di paling setiap itu. zaman tetap sama. Bener. Gitu. Lu mau telat tetap telat, walaupun cara dikerja dimanapun itu. Jadi prinsip dan juga itu sih yang paling penting menurut gue, sifat dasar itu sih yang harus ditanemin gitu. Grat ada mau nambahin? Enggak sih. Udah. Aman. Itulah enaknya kita. Ya itulah. Kayak orang suka bilang lakinya ngomong mulu. Ya itulah yang dia mau. Itulah yang dia suka dari gua. Nah dia tapi kalian pernah berantem gak sih pas lagi ngevlog? Pernah lah. Oh ya?
Kenal lah, maksudnya lagi debat, terus di jalan lagi debat, nyampe tempat Gitu lokasi maksudnya syuting. gitu. Pas on cam. Enggak sih, jarang ya. Debat iya paling kayak, Beb kamu yakin orang ini rasanya kurang ini? Misalnya paling gitu doang sih, tapi ya udah. Cuman kalau misalkan kayak tadi kondisinya di jalan lagi debat gitu gimana tuh pas depan kamera udah profesional aja. Udah jalan. Iyalah, jalan ya. dulu udah tanggung, udah mau nyampe tempatnya. Terus udah selesai syuting udah baikan lagi. Udah lapar doang. Kita lapar doang, aduh begitu ketemu bakso udah ya udahlah. Enak Saya juga. berantemnya hal-halnya yang nggak jelas juga kadang-kadang ya kita suka berantem kita menurut gua gini menurut dia gitu tapi ya udah nggak usah sama juga sebenarnya gitu nggak apa-apa karena orang pikirannya beda-beda ya udah gitu. Oke. Yang gue mau nanya nih ya, kan memang pengen terkenal, narsis lah dia ya, Ya. orang yang suka depan kamera juga. Betul. Iya bener. Tapi lu kebayang nggak lu bisa sampai di poin ini? Dan lu merasa pantas apa enggak? Jujur aja gue tahu 70%, 80% yang bikin kita bisa mengerjakan yang kita kerjakan itu luck sih. Luck dan berkat gitu loh. Soalnya 100% aku yakin kalau kita baru mulainya 2 tahun lalu, kita nggak mungkin bisa kayak dulu kita lakuin di awal. Gitu. Jadi kayak emang timing tuh harus pas banget ya. Kayak lu tuh dapat hoki, dapat keberuntungan gitu, dapat berkat, tapi lu harus ambil di saat yang tepat gitu loh. Yeah. Menurut gue sih gitu ya. Jadi kayak setiap manusia ini punya lucknya masing-masing. Lu mau ngambil nggak luck lu gitu. Di saat itu kita ambil luck kita gitu. Ya jujurnya kalau kita mulai mungkin topiknya bukan makanan, mungkin beda lagi. Ya Kalau kayak kita faktor X-nya gitu ya. Faktor X-nya tuh banyak. Jadi dibilang deserve, ya deserve karena kita kerjanya banyak. Kita bikin videonya ribuan. Gitu. Tapi Udah ribuan ya? ribuan, Wah, Pak. udah. Di saat nggak ada yang nonton, view-nya cuma ratusan, kita tetap bikin. Di saat orang lain mungkin udah nggak bikin. Iya. Gitu. Di saat orang lain udah nyerah. Tapi dibilang karena kita, ya enggak. Pasti banyak faktor X-nya. Kenapa orang suka sama 2 orang yang mukanya biasa aja ini? Yang dibanding orang-orang yang lain mukanya Geraknya mungkin- cantik ya. Dalam arti bukan loh. Iya. Tapi muka kita tuh ya di pic Biasa banyak. aja gitu. Lu Iya, coba cari, iya, maksud gue gitu loh. Kayak lu cari orang di pic di Kelapa Gading yang mukanya kayak kita Iya. banyak. Andovi mukanya lebih unik. Iya. Unik mukanya dia. Dia mukanya misalnya kayak Andovi itu mukanya ada kayak Indianya lah kayak gitu kan. Ada banyak orang yang jauh lebih berkarakter lah daripada kita. Tapi kenapa kita yang orang nonton di saat itu? Itulah. Tapi kalau kita bisa sampai grow ya karena kita nggak menyerah Konsisten aja. itu, Kita ya. konsisten gitu. Menurut kita itu semuanya dua-duanya faktornya harus bareng sih. Oke. Bener sih. Terus sudah seterkenal sekarang gitu ya. Aduh nggak terkenal lah. Ya Bisa. lumayan lah. Ya Harus diakuin juga lah. lokal lah. Iya. Local hero lah kalian juga. Lokal lah. Pelopor lah. Udah terkenal banget lah. Kalau Ken kan udah pasti enjoy the fame lah. Iya nggak sih? Iya. Ya oke lah. Ya maksudnya ya fame yang kecil ini, yang maksudnya dibandingin banyak orang yang masih lebih gede lagi. Ya Raffi Ahmad 1000 kali lipat mungkin lebih famous dari gue nggak bisa ngebayangin kayak apa Iya. famousnya dia gitu. Cuma dalam standar gue sih ya lumayan lah. Gitu. Gue ngerasain bedanya dibanding dulu pas belum bikin konten gitu kan. Kalau Grat nih yang pendiam. Lu udah pendiam. Ya. Kayaknya anak rumahan ya. Iya banget, Banget. lagi. Anak Kita berdua rumahan. rumahan. Terus kayak setelah lu mendapatkan fame ini lu enjoy apa enggak sih? Sebenarnya makanya kayak tadi kan bilang kita kan nggak sampai se-fame itu ya, nggak sampai yang kayak kalau jalan dikerubutin orang gitu. Jadi menurut gue sih masih oke-oke aja. Maksudnya justru kayak kadang-kadang kayak senang aja kayak dikenal, aku sering nonton videonya gitu. Rasanya justru kayak happy sih. Ya. Nggak sampai yang mengganggu kalau yang Ya kayak karena kita ini. belum Raffi Ahmad. Iya, maksudnya Kalau Raffi Ahmad gue nggak tahu deh kayak gitu. Dia udah nggak tahu ya levelnya dia gitu. enjoy atau enggak Harus karena bawa kan di bodyguard mana-mana apa iya. gitu. Kalau kita kan masih jadi diri kita sendiri kayak, Cici boleh foto nggak? Kayak itu malah kita kadang-kadang happy juga lah gitu. Berarti ada orang yang suka nih sama konten-konten kita gitu. Iya. Karena levelnya masih biasa aja. Dekat nggak tapi kalian sama followers kalian gitu? Kalau ketemu lumayan. Kita sih nggak pernah merasa nggak bisa ngobrol sama followers ya. Maksudnya kita nyambung aja sih. Karena mungkin umurnya penonton kita umurnya sama kita. Lingkungannya juga mirip-mirip. Kita tuh udah ada demografinya tau. Iya. Kalau kita kesini Milenial ya? yang ngajak foto banyak. Kalau di sini kagak. Ya iya, emang marketnya aja di sini gitu. Iya. Cepe banget gitu. Iya. Puri banget, pink banget gitu kan.
Tapi kalau misalnya kita agak geser dikit ke selatan, rada berkurang. Ya tapi ya it's fine, nggak apa-apa juga gitu. Emang ya orang punya preference beda-beda lah Iya, gitu. iya. Ada nggak yang momen-momen yang bikin kalian ngedown gitu, entahlah dari viewers atau apa gitu, ada nggak momen yang Pastilah. Pasti ada lah kadang-kadang soalnya kan YouTube ya kayak kita udah ngejalanin YouTube 8 tahun ya. Udah 9 tahun ya. ya. Heeh. Ya pasti ada naik turunnya lah. Ada satu saat yang kayak aduh view kita kok bener-bener mandek banget ya segini-gini terus kayak aduh bingung harus gimana. Tapi ya di momen-momen itu ya kita kayak kita bahkan ngobrolin lagi segala macem gitu gimana nih dan dia tetap berusaha aja cuman memang di momen-momen kayak gitu pasti kita kayak aduh apa kita udah harus pikirin cara lainnya kerjaan lainnya activity lainnya gitu paling gitu aja sih. Apa Be? Kayak ya, lebih kayak kerikil-kerikil kecil aja di along the way. Tapi itu happen seratusan kali gitu. Jadi kayak saat at this point udah kayak ya udahlah gitu. Kayak ya udah besok lagi aja. Kita bikin lagi yang lebih bagus. Iya kayak bisa menurut kayaknya kontennya bagus nih terus kita bikinnya semangat ternyata kurang gitu. Ya udahlah gitu. Ntar coba lagi yang lain gitu. Yeah. kalau dari followers, dari komen gitu, ada nggak yang Enggak peduli. Udah nggak peduli yang maksudnya yang negatif ya. Karena kan lu ini ya, Ken ya, lu kan awalnya yang ngecek-cekin semua Iya, benar banget. Fun fact ya, dulu tuh pas pertama kita bikin Instagram, follower kita kan naik cepet banget tuh dibanding yang lain ya, bukan cepet banget as in standar sekarang. Di zaman itu termasuk cepet lah. Dalam sehari itu bisa dapat 100-200 follower tuh banyak nggak? 2014. Banyak lah ya. Banyak di Twitter yang ngomongin kita beli follower di saat itu. Gak penting banget orang ya? Circle food blogger lah yang senior saat itu. Si ini nih beli follower. Padahal cara gue adalah nge-like ribuan profile gitu. Emang cara gue nggak senatural itu, tapi gue nggak beli. Tapi gue sakit hati banget di saat itu. Kayak, aduh pertama kalinya nih gue diomongin di Twitter. Kenapa sih pada benci sama gue salah apa? Kayak gitu. Gue kan nggak beli. Tapi along the way mungkin itu mempersiapkan ya untuk kesininya banyak yang kadang-kadang suka hate comment. Apalagi gue sering dikatain di video. Makannya lah rakus, ceweknya nggak dibagi. Lu ngeliat badan gue sama dia 2 kali lipat, ya makan gue pasti lebih banyak lah. Ya itu kan wajar aja gitu. Dia mungkin udah kenyang ya, gue kan harus handle. Kalau nggak ada omongan lagi nih di kamera. Nggak tahu kameramennya suruh gue nyuap lagi kan suka kayak gitu. Dia mereka nggak tahu. Jadi cuek aja udah, biarin aja nggak apa-apa. Awalnya juga secuek itu nggak lo sama komen-komen? Bukan yang dari food blogger lainnya atau apa, tapi dari komen-komen netizen lah. Cuek sih, dari awal kita cuek. Dari awal cuek ya? Dari awal kayak nggak pernah bacain yang negatif, paling diliatin aja. Kalau sampai yang parah banget ya, yang kayak nggak jelas gitu. Iya, kayak ngomongnya udah kayak ras lah, sara lah gitu. Diliatin aja udah. Kalau yang sisa-sisanya sih, mungkin karena konten kita nggak kontroversial juga lah. Nggak jarang sampai yang dibully apa gimana gitu, jarang. Aman-aman aja. Iya gitu. paling kayak, enggak aku udah pernah coba makan di situ, nggak enak kok gitu. Paling gitu doang ya, mau gimana kan Iya. Dibayar nih pasti. Ya udah, biarin aja, nggak apa-apa. Tapi ada nggak lo udah dibayar terus lo nggak suka makanannya? Ya enggak, tadi kita... Kan kita udah tahu kurang lebih. Kalau yang dibayar itu biasanya kita cek dulu ya Be ya? Cek dulu, jadi nggak pernah atau belum pernah? Kalau ada, tapi biasanya yang udah tahu restoran ini oke gitu. Enggak, yang lu nggak dibayar tapi nggak suka. Dibayar tapi nggak suka. Kayaknya nggak ada ya, jarang banget. Ya paling itu atau misalnya kayak di satu restoran ada banyak menu, mungkin satu kita nggak favorit tapi yang lainnya enak gitu. Oke. Guys, ada yang mau ditanyain? Ada 2.000 penonton nih di sini. Udah, nggak ada yang mau ditanyain? Apa? Waduh. Kalau misalkan sebelum kamera jangan ke gue. Konten itu berarti keadaan perut masih kosong kan? Teknis. Gitu kan? Soalnya kalau setiap lihat food blogger gitu penasaran kayak apa dia makannya banyak banget gitu. Oh. Oke Kan. Oke. Kalau makannya banyak ya Magda ya. Tan Boy Kun sih gila sih. Oke, kalau kamu gimana? Kalau kita sih emang sebelum syuting pasti nggak makan dulu gitu. Cuman emang kita tuh bukan banyak-banyakan makan kan. Jadi ya justru itu makan siang kita biasanya. Jadi ya udah emang kita cobain banyak ya
Terus kru kita jago makan juga, jadi, Ya. jadi sebenarnya nggak dibuang juga sih makanannya. Biasanya kalau misalnya lauk-lauk gitu kita pakai sendok bersih biar pas lagi selesai Sharing syutingnya bisa aja. dimakan gitu. Hmm. Jadi kita makannya itu lebih banyak daripada orang normal tapi nggak sebanyak itu, nggak sampai Iya. banyak banget, nggak. Tentunya lebih baik dari orang normal karena kita makannya Iya. berdua tapi pesennya kan harus 5 menu supaya Jadi orang tahu ada menu apa aja gitu. Iya. Pengen juga sih ya kayak kadang-kadang kalau pengen pesen dikit tapi bingung ntar ngomongin apa ya. Iya, Kalau iya, lagi iya, restoran cuma bakso doang itu bingung tau. Iya. Kayak baru 4 menit videonya kak, Iya. aduh. Kayak, ini belum nih, Kerupuk lu, pesenin tambah lagi mas ke ininya telurnya gitu. Jadi kayak kuahnya gitu. malah jadi bingung. Jadi kita kadang-kadang menyiasati durasi itu supaya nggak habis kata-kata, banyakin menunya aja. Iya. Kayak gitu. Kayak jadi agak banyak makannya. Gitu. Kalau untuk konten creator deh pesan-pesan untuk Duh, untuk konten creator Paling yang bingung ya kalau yang ditanya ma- kayak gitu. yang mau start. Yang Yang mau mau start. Oke, ya, Karena kan ini kita namanya ayo ya. ayo start ya. Ayo mulai aja, hashtag kita tuh ayo mulai aja. Mana lanyard kita? AIO mulai aja. AYO. AIO. Oh. Ayo mulai aja. Mana lanyard? Lanyard. Sini Oh lempar. iya tuh, Nova. ayo mulai aja. Lempar. Lanyard ini menunjukkan kasta ini kan di Jakarta ini. Makin bagus lanyardnya. BUMN ya? Nih. Ayo mulai aja. Nih, ini tagline-nya company kita. Ayo mulai aja. Oke. Basically kita mau encourage orang buat, ayo lu start something lah. Iya, benar. Iya Jelek kan? atau enggak, jelek atau bagus mulai aja gitu. Setuju sih. Iya, itu kenapa podcast kemarin gue kelihatan udelnya, kaki gue hitam. Gue suka sih liat udah lu. Gitu. Oke, kalau gue ini paling penting aja sih, menurut gue ya bagi gue. Nggak usah terlalu pusingin punya HP A atau kamera B. Bener kata lu mulai aja kayak ya udah lu bikin aja yang bisa lu bikin hari ini. Nanti yang konten kedua pasti bisa lu perbaikin. Konten ketiga pasti bisa diperbaikin lagi. Jadi kayak jangan nunggu kayak gue mau nabung dulu beli iPhone, ide lu keburu hilang bos gitu kan. Iya. Keburu ada yang bikin duluan. Jadi kayak whatever you have ya bikin aja dulu, nggak peduli bagus apa enggaknya, bagus atau jelek nggak ada viewsnya tinggal di delete. Tapi kalau nggak bikin nggak ada yang bisa maksudnya nggak ada yang bisa Nggak diperbaikin. tahu. Gitu menurut gua. Dari Grab? Ya paling itu sih kalau mulai pasti mulai tapi ya habis mulai konsisten itu sih. Soalnya kan begitu mulai nggak belum tentu semuanya langsung bagus-bagus kan, pasti ada yang jelek. Ada yang langsung sih kalau yang Iya emang sih. emang beruntung dan Iya. atau kontennya bagus banget mungkin bisa. Cuma kalau yang awal-awal viewsnya masih belum, Ya lanjutin aja Jangan terus, kecil hati. konsisten aja gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih guys. oke. Untuk Ken and Grab. Untuk Ken dulu deh. Kalau Oke, pertanyaan terakhir nih buat Ken. Kalau misalkan lu nggak ketemu Grat, lu jadi apa sekarang Ken? Gue nggak akan bikin Instagram sih. Soalnya dia yang ngajarin gue foto awal-awal. Mungkin sekarang gue jadi apa ya, bingung juga ya. Ini soalnya pas banget ya pertanyaan ini tuh kita belum lama baru bahas Iya. nggak sih? Karena menurut gue tuh nggak bisa. Nggak Aduh. bisa, iya kayak jawabannya tuh, kamu yang jawab deh, waktu itu aku setuju sama jawaban kamu soalnya. Coba gue pikir dulu ya. Kalau gue nggak sama dia, gue pasti tetap waktu itu masih di toko. Tapi sekarang juga udah tutup tokonya. Mungkin gue bisnis Iya, apa nggak tahu. Tapi nggak bisa ngomong juga, Nggak mungkin bisa aja kalau ngomong. kamu tetap di toko, kamu fokus terus sekarang mungkin tokonya jadi Ya lebih mungkin gede gue lagi. masih di toko lah kali ya. Masih jadi kongko jualan baju kali. Jadi koko live stream ya? Koko-koko dengan baju Marcelo Burton. Dan clutch di tangan kanan gue. Clutch coach. Ya gitu kali ya. Soalnya gue orangnya emang begini-begini aja sih. Kayak nggak ada yang, semua berjalan tuh mengalir aja. Kayak nggak yang begini ini, begini itu gitu. Jadi mungkin masih di toko kali. Kalau kamu? Bingung juga ya kan kemarin aku tanya kamu kayak semua pasti nggak bisa dibayangin karena mungkin aku masih di kantor terus ketemu orang lain, ketemu apa terus cuma jadi ibu rumah tangga doang mungkin atau Dia punya tetap di restoran, kantor disuruh bantu kek, restorannya. iya, atau Hidup normal sih kayaknya ya. Iya yang pasti yang kayak gitu-gitu ya normal-normal aja sih gitu.
enggak. Iya, Ya. tapi yang pasti nggak kerja Ya yang kalau kita aku kerja. sih udah pasti fix banget nggak mungkin di depan kamera gitu. Oke. Kalau aku fix banget sih. Aku juga kayaknya. Masa? Tapi kan kamu emang pengen. Tapi kan dulu nggak kepikiran bikin video gitu. Sepenting apa sih kalian, pertemuan kalian dan ya kalian support system satu sama lain lah ya. Sepenting apa sih support system itu? Penting lah. Dari siapa aja, bisa dari teman, bisa dari keluarga. Tapi emang punya teman ngobrol tuh penting. Dalam arti kayak setiap kali kita punya kesusahan itu bisa cerita. Sebenarnya kita cuma pengen cerita aja, cuma pengen didengerin aja gitu. Nggak harus ada solusinya juga. Tapi setidaknya pas lu habis cerita itu, lu jadi bisa udahan nih BT-nya. Lu bisa fokus lagi ke Iya yang betul. baru. Kayak tersalurkan Relief-nya dulu ada gitu. gitu. Berarti- Karena kalau kita kayak sendiri mikirin masalah itu terus dan nggak ada penyalurannya kan jadi nggak bisa move on ke yang berikutnya gitu loh. Itu sih penting sih menurut gue. Terus kayak ya kalau kalian bisa dapat orang yang bisa kerja bareng kalian siapapun itu, mau saudara, mau pasangan, mau orang tua, mau temen yang bisa kerja dan emang cocok sevisi dan udah lewat dari 5 tahun tetap masih cocok terus, ya pertahanin sih orang-orang itu sih. Soalnya kayak belum tentu kalau dia sama orang lain cocok, belum tentu aku sama orang lain juga cocok. Kayak itu tuh emang Tuhan God gives gitu loh, kayak orang ada yang cocok ada yang enggak gitu kan. Yang kita kebetulan cocok gitu. Ya jadi penting sih menurut gue untuk dapat orang yang cocok itu. Kalau di Gerard Sama. sama aja. Mantap kan? Ini dia. Sama. Ya gitulah. Kurang lebih gitu kok. Setuju, Tahan setuju. tapi lu dengerin bacotan Ken ini. Iya tahan sih. Tapi dia emang bawel banget sih. Dia emang orang terbawel yang pernah gue kenal sih. Kesel awalnya. Atau Enggak juga sih, enggak. Langsung udah biasa aja. Iya biasa aja. Oke. Ken and Gerard, everybody. Thank you. Gokil. Terima kasih semuanya, terima Thank you kasih. banget udah dateng. Ken and Terima Gerard, kasih. sukses terus di YouTube, Amin. dimanapun, apapun yang kalian kerjakan. Selalu Gak mau diberkati. jahat. Oke guys, mantap. Laju lari mesin-mesin ini begitu tangguh, mustahil terkejar. Meski sudah maksimal 1000 langkah kakiku,